Teori yang kedua yang berkembang pada saat itu adalah bahwa ayahnya Mirna itu diduga terlibat atas kematian anaknya. Jadi yang berkembang pada saat itu adalah bahwa ayahnya ini ingin mengklaim asuransi kematian anaknya yang besarannya itu kurang lebih. Halo Sobat ADB, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Jessica Kumala Wongso ini adalah terpidana kasus kopi sianida atas kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu. Jadi Jessica ini mendapat vonis dari hakim selama 20 tahun penjara. Nah, saat ini memang Jessica sudah mendapatkan bebas bersyarat dari Kepala Lapas Pondok Bambu. Mungkin dari teman-teman semua bertanya, apakah aturan hukum terkait dengan bebas bersyarat yang diamanatkan kepada Jessica Kumala Wongso? Ya, apakah bebas bersyarat yang diamanatkan kepada Jessica ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum? Maka sebelumnya saya akan membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan bebas bersyarat ya teman-teman. Nah, saya akan bacakan. Menurut pasal 1 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jadi di dalam pasal 1 itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah itu teman-teman, jadi terkait dengan pembebasan bersyarat itu ada dalam ketentuan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2022. Nah, ketentuan pembebasan bersyarat itu ada tata caranya teman-teman ya. Jadi yang pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Terus kemudian ketentuan yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Terus ketentuan yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan yang baik, tekun, dan bermanfaat. Yang keempat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan dari narapidana. Nah, apakah ketentuan dari syarat-syarat pembebasan bersyarat ini sudah terpenuhi oleh Jessica Kumala Wongso? Kalau menurut saya tentunya sudah, ya, karena sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan 2/3 masa pidana ini kan sudah memenuhi, ya, karena vonisnya itu kan 20 tahun penjara dikurangi remisinya 5 tahun ya jadi 15 tahun. Nah, 2/3 dari masa tahan ini sudah dipenuhi oleh Jessica. Terus kemudian berkaitan dengan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Jadi sempat diwawancara oleh media bahwa Jessica ini dia menjelaskan bahwa selama dia di dalam penjara, dia itu menjadi guru les bahasa Inggris teman-teman. Sering membuat kerajinan, ya. Pokoknya banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan positif yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada para tahanan yang lainnya. Ini menurut saya menjadi poin penting kenapa Jessica memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan bagaimana dia bisa mendapat yang namanya pembebasan bersyarat. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman di luar sana mungkin bertanya, apakah setelah bebas bersyarat ini Jessica tetap akan mengajukan peninjauan kembali? Nah, ingat bahwa sampai detik ini Jessica tidak mengakui kalau dia itu telah meracuni Mirna, sahabatnya. Nah, ini kan pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Lantas pertanyaan itu kemarin langsung dijawab oleh Otto Hasibuan selaku pengacara dari Jessica, bahwa mereka sudah menyiapkan dokumen atau sudah menyiapkan bukti-bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini yang menurut saya itu luar biasa ya. Walaupun mereka sudah dinyatakan bebas bersyarat, ya Jessica sudah dinyatakan bebas bersyarat, tapi demi keadilan dan demi kebenaran, mereka meyakini kliennya tidak bersalah. Mereka akan mengajukan
peninjauan kembali. Syukur-syukur diterima ya. Kita doakan saja semoga hakim ya pada Mahkamah Agung nanti bisa cermat untuk memeriksa kembali terkait dengan masalah yang sempat viral di tahun 2016 lalu. Apakah Mirna ini meninggal karena diracuni oleh seseorang atau karena memang ada faktor-faktor lain? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar dari Jessica maupun keluarganya, ataupun juga ada pertanyaan besar dari publik. Jadi kemarin saya lihat berita bahwa pengacara dari Jessica Ota Hasibuan sudah menyiapkan bukti-bukti itu. Tinggal tunggu waktu, nanti mereka akan mengajukan peninjauan kembali. Karena mereka meyakini Jessica bukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Tentunya itu yang akan diupayakan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Karena sampai detik ini pun tidak ada satupun yang menyaksikan atau melihat dengan sendiri bahwa Jessica telah menaruh sesuatu benda berupa racun cyanida ke dalam gelasnya Mirna. Bahkan CCTV sekalipun. Nah, di CCTV itu tidak memperlihatkan itu, bahwa terkesan Jessica ini sudah memasukkan suatu benda ke dalam gelasnya Mirna. Yang bahas dalam persidangan itu adalah bagaimana respon Jessica, bagaimana gerak-geriknya Jessica. Itu kan tidak bisa menjadikan faktor atau tidak bisa menjadikan bukti yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Itulah yang membuat kemudian Pak Ota Hasibuan itu meyakini sampai detik ini bahwa Jessica bukan pelakunya. Lantas kalau Jessica bukan pelakunya, Mirna ini meninggal karena apa? Apakah karena memang meninggal karena diracuni, ataukah karena memang ada faktor-faktor lain, atau faktor kesehatan, atau faktor MAG? Ya, kita tahu bahwa orang kalau kena MAG ditambah minum kopi, dampaknya itu luar biasa. Bisa pingsan itu seseorang. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau bukan karena faktor kesehatan, taruhlah kalau memang itu adalah Mirna meninggal karena diracun. Lantas siapa yang meracuni Mirna? Apakah Jessica atau ada orang-orang lain yang menjadi pelakunya? Nah, untuk menjawab itu, saya akan mengulas kembali informasi-informasi yang tersebar, yang berkembang di tengah masyarakat pada tahun 2016 lalu. Jadi pada saat itu, ya, ada 3 teori yang berkembang di tengah masyarakat. Ada dugaan-dugaan, ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat itu terkait dengan tewasnya Mirna Salihin. Teori yang pertama yang berkembang pada saat itu adalah bahwa Jessica dan Mirna memiliki hubungan asmara. Ya, jadi sebelumnya mereka adalah pasangan lesbian. Jessica itu sakit hati, kecewa, ya cemburu karena Mirna itu telah menikah dengan Arif suaminya, sehingga Jessica meracuni Mirna. Itu teori yang berkembang pada saat itu. Tapi kan teman-teman juga sudah tahu bahwa pada saat itu ya Jessica juga punya pacar orang Australia. Ya, apakah dengan Jessica punya pacar ini bisa membantah teori ini? Teman-teman bisa menjawab. Teori yang kedua yang berkembang pada saat itu adalah bahwa ayahnya Mirna itu diduga terlibat atas kematian anaknya. Ya, jadi yang berkembang pada saat itu adalah bahwa ayahnya ini ingin mengklaim asuransi kematian anaknya yang besarannya itu kurang lebih 68 miliar rupiah. Besarannya itu fantastis. Jadi yang tersebar atau yang beredar di masyarakat bahwa oh jangan-jangan ayahnya ini terlibat dalam kematian anaknya. Kemudian suaminya yang bernama Arif ini juga diduga terlibat atas kematian istrinya. Kenapa? Karena pada saat proses evakuasi dari Cafe Oliver menuju rumah sakit itu menggunakan mobil pribadi, tidak menggunakan ambulans. Karena pada saat itu kondisinya itu emergensi, harusnya itu menggunakan ambulans. Nah, dalam persidangan atau dalam mengungkap kasus ini tidak pernah menceritakan atau tidak pernah menyelidiki apa yang terjadi dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh Arif suaminya dari Cafe Oliver menuju rumah sakit. Itu yang tidak pernah diselidiki. Ada apa pada saat perjalanan ini yang dilakukan Arif itu apa? Apakah sembari melakukan pertolongan atau apa? Nah, ini yang tidak dibuka ke dalam persidangan. Nah, kemungkinan yang ketiga itu adalah dugaan ada pegawai Cafe Oliver yang pada saat itu sedang dendam dan tidak senang dengan tempat kerjanya, sehingga dia ingin membuat Cafe Oliver ini menjadi buruk, ya, citranya menjadi buruk di tengah masyarakat, sehingga dia menaruh cyanida ke dalam gelas yang tidak diduga sama dia tidak pernah menyangka bahwa cyanida ini bisa membuat meninggalnya seseorang.
Nah, terkait dengan ayahnya Mirna, kenapa semua orang itu mencurigai bahwa ayahnya ini berperan penting atas kematian anaknya? Ya, ada beberapa momen ya, sehingga orang itu semakin curiga terhadap ayahnya Mirna ini. Pada saat wawancara di stasiun televisi bersama Pak Reza Indragiri, Pak Reza Indragiri ini didatangi oleh ayahnya Mirna untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Pak Reza Indragiri dengan harapannya agar Pak Reza itu tidak banyak bersuara terkait dengan kematiannya Mirna. Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau memang Bapak meyakini anaknya Bapak itu meninggal karena dibunuh oleh Jessica, ya tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Ya, apalagi Bapak kan merasa korban. Ya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang agar kemudian orang itu mau membantu Bapak. Tidak perlu. Apalagi pada saat itu Jessica sudah di dalam penjara. Hal-hal semacam inilah yang kemudian orang itu semakin curiga kalau Jessica ini tidak bersalah. Ada pelaku lain yang saat ini sedang bersembunyi. Itu yang menjadi persoalan proses penegakan hukum kita di Indonesia ini. Ya, makanya Jessica pada saat ini dia terus berupaya untuk kemudian melakukan berbagai macam cara, salah satunya itu mengajukan PK agar kemudian nama baiknya itu bisa dibersihkan. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Kalau tahu nanti putusan PK itu menyatakan dia tidak bersalah, dia harus mendapatkan ganti kerugian dari negara. Nah, itu adalah 3 kemungkinan yang beredar pada saat itu. Ya, manakah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Itu masih dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Kita tunggu saja, mohon bersabar karena Pak Oto sudah menyiapkan semuanya ini untuk mengajukan peninjauan kembali. Siapakah pelaku tindak pidana sebenarnya? Siapakah yang meracuni Mirna? Apakah Jessica sebagai pelakunya atau tidak? Ya, nanti kita tunggu saja teman-teman ya. Kita tunggu saja hasil dari peninjauan kembali terhadap kasus ini bagaimana. Dan saya yakin ini akan terang benderang. Oke, demikian dulu. Kita akan bahas lagi topik-topik menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.